Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman horor, selamat datang kembali bersama saya Bang Ian di channel Senja Bahing, tempat dimana yang menyajikan kisah-kisah gelap dari balik bayangan diceritakan kembali. Pada segmen ke-17 kali ini ada sebuah cerita di mana seorang pria yang baru saja kehilangan ayahnya, namun teror justru dimulai setelah prosesi pemakaman selesai. Ada misteri apa di balik semua itu? Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Tikar pandan masih digelar berlapis di ruang tamu. Gelas plastik bekas air mineral berserakan di dekat asbak yang penuh dengan puntung rokok. Bagas mengambil kantong sampah hitam besar, mulai memasukkan gelas-gelas itu satu persatu. Suara kresek memecahkan dengan rumah yang baru saja ditinggalkan para tetangga setelah acara tahlilan malam pertama selesai. "Biar aku saja, Gas." Suara Pak Heru terdengar dari arah teras. Pria parubaya itu masuk sambil membawa sisa kardus makanan. "Kamu pasti capek seharian ngurus pemakaman bapakmu ya." "Gak apa-apa, Lik. Tinggal sedikit lagi kok ini." Jawab Bagas tanpa menoleh. Tangannya terus mengutik gelas. "Oh iya, Lik. Ibu sudah tidur. Tadi sih kulihat Rara lagi nemenin ibumu di kamar. Matanya bengkak terus dari siang. Kasihan." Pak Heru duduk di sofa sudut ruangan, menyalakan satu rokok terakhir. "Bapakmu itu orang baik, Gas. Yang datang melayat tadi banyak banget, sampai jalan depan macet itu." "Iya, Lik. Alhamdulillah, banyak yang bantu." Bagas mengingat kantong sampah itu, lalu duduk di lantai bersandar pada tembok. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Cuma ya, tadi itu pas di kuburan, aku kok ngerasa ada yang agak aneh ya." Pak Heru menghembuskan asap rokok pelan. "Aneh? Aneh bagaimana?" "Itu Mbah Sorip," kata Bagas. "Waktu azan maghrib udah mau bunyi, kan gerimis mulai turun. Mbah Sorip kelihatan panik banget pas nyusun papan di bawah. Aku yang berdiri di atas liang sempat lihat dia buru-buru naik ke atas. Gak seperti biasanya." "Oh, wajar, Gas. Pantangan orang Jawa kalau ngubur jenazah lewat maghrib. Apalagi kan gerimis, tanah kuburan juga makin lembek. Bahaya nanti kalau longsor," tanggap Pak Heru santai. "Tapi semuanya beres kan, Lik? Maksudnya urusan di bawah tanah." "Beres gimana maksudmu?" "Ya beres lah. Pak RT juga ikut mantau di sebahku tadi. Udah, gak usah mikir yang aneh. Namanya juga lagi berduka, pikiran suka kemana-mana." Bagas mengangguk pelan, meski ganjalan di dadanya belum sepenuhnya hilang. Pintu kamar utama terbuka pelan. Rara, adik perempuan Bagas yang baru saja masuk SMA, keluar dengan wajah kusut. Matanya setengah terpejam karena kelelahan. "Mas," panggilnya pelan. "Kenapa, Ra? Kok kamu belum tidur?" Bagas langsung berdiri menghampiri adiknya. "Aku haus. Air di teko kamar habis." "Oh, ya udah. Mas ambilin ke dapur ya. Kamu duduk di sini aja." Rara duduk di sebelah Pak Heru yang sedang mematikan rokoknya di asbak. Pak Lik nginep di sini malam ini." "Pak Lik harus pulang, Duk. Budemu sendirian di rumah. Kasihan kalau ditinggal. Besok pagi-pagi Pak Lik kesini lagi deh, buat bantu-bantu beres, ya." Jawab Pak Heru. Dia berdiri mendekap pundak Rara. Pelan. "Kamu yang kuat ya, jaga ibumu, ya."
Iya, Lik. Bagas kembali dari dapur membawa segelas air putih dan menyerahkannya kepada Rara. Habis ini langsung tidur ya. Ibu gelisah terus, Mas. Dari tadi bolak-balik, hadap kanan kiri. Gak bisa anteng. Keluh Rara setelah meminum airnya setengah. Ibu bilang kedinginan, padahal kipas angin mati. Jendela juga udah aku tutup rapat. Yah, namanya juga kaget, Ra. Kemarin sore kan Bapak masih ngobrol sama kita di meja makan, tawa bareng. Sekarang udah gak ada. Wajar kalau ibu sok berat. Bagas mengambil gelas kosong dari tangan adiknya. Nanti Mas tidur di sofa depan TV aja, biar gampang kalau ada apa-apa. Pukul 10 malam, Pak Lik Heru pamit pulang. Rumah kini benar-benar sepi. Hanya terdengar suara detik jam dinding di ruang tengah. Bagas mengunci pintu pelan, memastikan slot atas dan bawah terpasang rapat. Dia mematikan lampu teras dan lampu ruang tamu. Hanya menyisakan lampu kecil di dekat dapur. Bagas membaringkan tubuhnya di atas sofa. Pinggangnya terasa kaku. Dia memejamkan matanya, mencoba mengingat kembali rentetan kejadian hari ini. Semuanya terjadi begitu cepat. Serangan jantung saat subuh, ambulan yang datang terlambat, tangisan histeris ibunya, hingga prosesi pemakaman jenazah di halaman belakang. Lalu ingatannya kembali ke pemakaman sore tadi. Gerimis yang mendadak turun, tanah merah yang lekat dan basah, wajah Pak Surip yang memucat saat menatap ke dalam liang lahat sebelum gunungan tanah itu ditutup. Ada sesuatu yang tertinggal, atau sekedar panik karena suara azan. Mas, Bagas membuka mata. Rara berdiri di ujung lorong dapur. Ada apa lagi, Ra? Bagas bangun, duduk di tepi sofa. Ibu nyari Bapak? Hah? Maksudnya? Rara melangkah maju, suaranya bergetar perlahan. Ibu, Igau, dari tadi manggil-manggil nama Bapak. Katanya Bapak kedinginan, minta diselimutin. Bagas memijat keningnya. Ah, Ibu cuma mimpi tuh. Kamu temenin aja, pegang tangannya, ajak doa. Mas gak mau lihat Ibu bentar. Mas capek banget, Ra. Besok pagi aja ya. Sekarang kamu balik ke kamar, kunci pintunya dari dalam kalau kamu takut. Mas jaga di luar sini. Rara terdiam sejenak lalu mengangguk ragu. Dia memutar tubuh dan kembali masuk ke kamar utama. Terdengar bunyi klik dari kunci pintu yang diputar. Bagas kembali berbaring. Dia menarik selimut tipis sebatas dada. Matanya mulai terasa berat. Rasa lelah perlahan mengalahkan kecemasannya. Pukul 1 dini hari, Bagas hampir sepenuhnya terlelap ketika suara itu terdengar. Suara gesekan dari arah pintu depan, sangat pelan. Bunyinya seperti kuku yang menggaruk permukaan papan kayu. Masalahnya, tidak ada binatang peliharaan di rumah ini, dan halaman depan mereka sepenuhnya disemen. Bagas membuka sebelah mata. Dia tidak bergerak. Pikirannya mencoba mencari penjelasan yang logis. Kucing liar atau tikus got? Mungkin salah satu dari itu. Kali ini suara sedikit lebih keras. Diikuti bunyi sesuatu yang menyentuh gagang pintu dari luar. Bukan memutar, hanya menyentuh dan menekannya sedikit ke bawah. Siapa? Bagas bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia menyikap selimut, bangkit berdiri tanpa alas kaki. Lantai ubin terasa sangat dingin menembus telapak kakinya. Dia berjalan mengendap-endap mendekati pintu depan. Telinganya ditempelkan ke permukaan kayu pintu yang tebal. Hening, tak ada suara langkah kaki, tak ada deru napas. Jalanan perumahan memang selalu kosong setelah lewat tengah malam.
Bagas menarik napas panjang. Dia menjauh dari pintu berniat kembali ke sofa. Namun, baru 2 langkah berjalan, suara itu muncul kembali. Ketukan dari bawah, bukan di bagian tengah pintu tempat orang biasa mengetuk pintu, melainkan di bagian paling bawah pintu, sangat dekat dengan lantai. Langkah Bagas terhenti, tubuhnya kaku. Ketukan itu berulang, 3 kali ketukan lambat dengan jeda yang konstan. Pak Lek, panggil Bagas ragu dengan volume suara pelan. Dia berpikir mungkin Pak Lek heru kembali karena ada barang yang tertinggal. Tapi kenapa mengetuk pintu di bagian bawah? Tak ada jawaban. Bagas memberanikan diri berbalik. Dia melihat ke arah jendela kaca yang tertutup gorden tebal di sebelah pintu. Dia berjalan mendekati jendela, menjibak sedikit ujung gorden untuk mengintip ke teras luar. Lampu jalan remang-remang menyinari teras. Kosong. Halaman rumah bersih. Bagas melepaskan horden. Cuma tikus, gumamnya. Tepat saat dia berbalik membelakangi pintu, terdengar suara tarikan napas berat dari luar. Tepat di balik pintu kayu. Tarikan napas yang sangat berat, serak, seolah-olah hidung dan tenggorokan dipenuhi cairan pekat. Lalu di tengah keheningan ruang tamu, sebuah suara bergema dari luar. Suaranya serak, nyaris berupa bisikan, namun terdengar sangat jelas di telinga Bagas. Bagas, bukain. Itu suara bapak. Bagas mundur 1 langkah. Jantungnya berdegup kencang. Matanya menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Dia tahu betul suara itu, tapi bapaknya baru saja dimakamkan sore tadi di TPU desa. Bapak, bisik Bagas tanpa sadar. Bagas, sesak, gas. Suara itu diakhiri dengan rintihan tertahan, diikuti suara isak tangis yang terdengar sangat jauh, namun posisinya berada di posisi terbalik pintu rumah. Tangisan seorang laki-laki dewasa yang sedang menahan sakit luar biasa. Tangan Bagas gemetar. Dia mencubit lengannya sendiri dengan keras, sakit. Ini cuma halusinasi. Kayaknya gue kecapean. Bisik Bagas berulang kali. Orang mati gak mungkin pulang. Dia berjalan mundur perlahan, tidak melepaskan pandangannya dari pintu depan. Suara tangisan di luar mulai mereda, berubah menjadi erangan pelan. Tolong. Hanya satu kata itu diikuti bunyi gesekan pelan di bagian bawah pintu. Kali ini terdengar jelas seperti orang yang menggaruk-garuk kayu menggunakan kuku yang keras. Bagas berbalik setengah berlari menuju kamar utama tempat ibu dan adiknya berada. Dia mengetuk pintu perlahan. Rara, panggil Bagas dengan suara tertahan. Beberapa detik kemudian, kunci diputar. Pintu terbuka sedikit. Wajah Rara muncul dari balik celah pintu. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Mas, Rara berbicara dengan suara gemetar. Tangannya memegang erat gagang pintu. Mas, dengar juga. Bagas terdiam. Jika Rara mendengarnya di dalam kamar, berarti itu bukan halusinasi. Dengar apa? Bagas mencoba memancing. Ada yang nangis di luar, Mas. Kayak suara bapak. Rara mulai menangis tanpa suara. Ibu di dalam makin parah ngigaunya. Ibu terus teriak,
bilang bapak ada di depan pintu, minta dilepas. Masuk, kunci lagi pintunya. Perintah Bagas cepat. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Bagas mendorong pintu kamar hingga tertutup, menunggu bunyi kunci diputar 2 kali dari dalam. Setelah memastikan adiknya aman, Bagas mengambil sapu ijuk dari sudut dinding, memegang gagangnya dengan kedua tangan. Dia kembali melangkah ke ruang tamu. Suara erangan di luar sudah hilang. Bagas menatap ke arah pintu depan. Matanya terpaku pada celah kecil di bawah pintu, batas antara kayu dan lantai upit. Dari celah sempit itu, kerembasan air perlahan masuk, membasahi lantai ruang tamu. Bukan air biasa. Di bawah cahaya lampu dapur yang remang, air itu bercampur dengan lumpur pekat berwarna kecoklatan kemerahan, membawa bau tanah basah yang sangat menyengat, memenuhi seluruh ruangan. Bau yang persis sama dengan liang lahat sore tadi. Bagas mematung. Matanya menatap ngeri pada genangan lumpur yang terus merembes dari bawah pintu. Baunya sangat menyengat. Kombinasi memuakkan antara aroma kapur barus yang tajam dan tanah galian basah. Tangannya mencengkram gagang sapu ijuk makin erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Bagas. Suara serak itu memanggil lagi. Kali ini jauh lebih lemah, nyaris seperti embusan napas panjang, diikuti bunyi benturan tumpul ke permukaan kayu pintu dari luar. Seperti dahi yang diputarkan pelan dan berulang-ulang. Bagas tidak berani mendekat. Dia membaca ayat kursi berulang kali dalam hati. Bibirnya terasa keluh. Akal sehat yang menolak percaya, tapi bukti fisik di depan matanya terlalu nyata untuk dibantah. Teror itu berlangsung nyaris 2 jam. Sekitar pukul 4 pagi, menjelang sayup-sayup suara tahrim dari masjid kompleks, benturan di pintu berhenti. Terdengar bunyi seretan panjang di atas aspal teras yang perlahan menjauh, menyisakan keheningan yang pekat dan bau tanah kuburan yang mengendap di ruang tamu. Pagi harinya, Pak Lik Heru datang jam 7 pagi, membawa sarapan dalam kantong plastik. Bagas langsung mengunci pintu setelah pamannya masuk, lalu menunjukkan bukti di lantai. Lumpur dari mana ini, Gas? Tanya Pak Lik Heru. Dia berjongkok, menyentuh sisa noda coklat kemerahan yang sudah mulai mengering di atas upin. Semalam ada yang datang, Lik. Jawab Bagas pelan, memastikan ibu dan adiknya yang sedang makan di dapur tidak mendengar pembicaraan ini. Bapak pulang. Pak Lik Heru mendongak, menatap Bagas tajam. Jangan ngawur kamu. Mama Ali ngomong begitu. Orang mati yang sudah putus urusannya sama dunia gak mungkin balik. Bagas menghela napas panjang dan kasar, lalu menunjuk ke bagian bawah pintu. Coba balik lihat sendiri bekas cakarannya. Semalam bapak nangis di luar, Lik. Bilang dadanya sesak, minta tolong dibukain pintu. Rara dengar dengan jelas dari kamar. Ibu apa lagi? Sampai Igau teriak-teriak. Pak Lik Heru berdiri, mengusap bekas goresan partikel di cat pintu kayunya. Wajah pria parubaya itu berubah tegang. Matanya menyipit menilai kerusakan. Namun, dia masih berusaha mencari penjelasan rasional. Mungkin ini anjing liar, peliharaan ko asing di ujung gang lepas. Habis main di got atau galian proyek depan, terus garuk-garuk pintu di sini cari makan. Sanggah Pak Lik Heru, meski suaranya terdengar tidak seyakin sebelumnya. Anjing liar gak bisa nangis pakai suara bapak, Lik. Pak Lik Heru terdiam cukup lama. Dia membuang napas berat.
Bersihin dulu lumpurnya pakai pembersih lantai biar baunya hilang. Jangan sampai ibumu lihat. Kamu mau bikin si rumah panik? Hah? Biar nanti malam Pak Lik yang jaga di sini. Bagas mengambil kain pel, tapi rasa penasaran dan firasat buruknya tidak bisa dibendung. Jam 9 pagi, usai membersihkan ruang tamu, dia meminjam motor Pak Alik Heru dan nekat mendatangi rumah Mbah Surip, si penggali kubur desa. Mbah Surip sedang duduk di lincah teras rumahnya, memegang cangkir kopi aluminium. Tangannya tampak bergetar kecil saat mengangkat cangkir ke bibirnya. Mbah, Sapa Bagas mengagetkan pria tua itu. Kopi di cangkir sedikit tumpah ke celana Mbah Surip. Bagas, bikin kaget saja. Ada apa, Lek? Duduk dulu sini, duduk. Bagas tidak duduk. Dia berdiri menjulang, menatap Mbah Surip. Semalam, Bapak pulang, Mbah. Wajah Mbah Surip yang sudah dipenuhi keriput mendadak pucat basi. Tangannya buru-buru meletakkan cangkir ke atas meja. Kamu ini ngomong apa, Togas? Bapakmu sudah tenang di liang lahat. Jangan bohong, Mbah. Semalam Bapak nangis di depan pintu rumah saya. Minta tolong. Katanya sesak. Bagas menatap lurus ke mata pria tua itu, mencari celah kebohongan. Waktu ajar maghrib kemarin, pas krimis, ada yang Mbah sembunyikan dari keluarga kami. Jujur, Mbah. Mbah Surip menunduk dalam-dalam. Tangannya meremas sarung yang dia kenakan. Keheningan terasa mencekik di teras kecilnya. Suara kicau burung di dalam sangkar Mbah Surip seolah tidak terdengar oleh Bagas. Jawab, Mbah. Desak Bagas. Suaranya rendah tapi penuh penekanan. Mbah Surip mengangkat wajahnya perlahan. Mata tuanya berkaca-kaca, memancarkan ketakutan yang nyata. Mbah, minta maaf, Gas. Mbah, benar-benar minta maaf. Minta maaf buat apa? Apa yang kelewat pas ngubur Bapak kemarin? Mbah Surip bergetar hebat saat menjawab. Kemarin situasinya buruk-buruk. Hujan mulai turun deras. Tanah di dinding liang lahat juga udah mulai retak kena air. Mbah panik waktu itu, takut tanahnya longsor untuk jenazah bapakmu sebelum papan dipasang semua. Bagas menahan napas. Terus tali simpul kain kafan bapakmu, Gas. Mbah Surip menelan ludah dengan susah payah. Yang di bagian kepala dan dada, Mbah lupa melepas jepitannya. Semuanya masih terikat kencang waktu tanah diuruk ke bawah. Dada Bagas seakan dihantam benda tumpul. Pikirannya kosong sesaat. Astagfirullah, Mbah. Kenapa, Mbah? Baru bilang sekarang. Mbah takut. Mbah kira nggak bakal ada efek apa-apa. Lagi pula, kalau mau bongkar makam lagi, prosesnya nggak gampang, Gas. Harus lapor kades, lapor polsek, minta izin aparat. Nggak bisa sembarangan gali tanah makam jenazah yang baru saja sehari dikubur. Nanti bisa jadi urusan panjang di desa. Tapi Bapak kesiksa di bawah sana, Mbah. Dia nggak bisa napas. Semalam dia datang ke rumah minta dilepas. Bentak Bagas tertahan. Tidak peduli jika tetangga sekitar mendengar. Kita tunggu dulu, Gas. Minimal tunggu 7 hari. Nanti Mbah coba pelan-pelan omongin ke Pak Ustadz desa. Cari jalan keluar ya, tanpa harus bikin geger warga. Hah? 7 hari? Bagas menatap tak percaya. Semalam aja ibu nyaris gila dengan Bapak nangis di depan pintu, Mbah. Sekarang Mbah nyuruh nunggu 7 hari. Bagas membalikkan badan dengan marah, meninggalkan Mbah Surip yang masih menduduk mengusap wajahnya.
Sepanjang jalan pulang, pikiran Bagas kacau balau. Bayangan terjebak di dalam tanah basah yang terhimpit di ruang sempit dan gelap gulita, dengan kain yang mengikat leher dan kepala dengan sangat kencang. Firasat buruknya di makam kemarin ternyata benar. Malam kedua tiba dengan atmosfer yang jauh lebih berat. Hawa di dalam rumah terasa sangat dingin, padahal di luar tidak hujan. Ibu mengunci diri di kamar, tidak mau makan malam. Rara duduk bersila di atas karpet ruang tengah, memeluk lututnya sendiri, sambil terus mencuri pandang ke arah pintu depan dengan mata gelisah. Pak Lik Heru menepati janjinya. Pria itu duduk di sebelah Rara, terus-menerus memutar biji tasbih di tangannya, sambil merapal doa tanpa suara. Jam berapa sekarang, Gas? Tanya Pak Lik Heru tanpa membuka mata. Bagas menatap layar ponselnya. Hampir jam 12, Lik. Buka sedikit jendela depan. Sedikit saja. Jangan lebar-lebar. Perintah Pak Lik Heru tiba-tiba. Bagas merutkan dahi. Buat apa dibuka, Lik? Kalau ada sesuatu yang datang malam ini, kita harus lihat langsung itu apa. Jangan cuma main tebak-tebakan dari dalam dan makin ketakutan. Pak Lik mau pastikan sendiri. Jawab pamannya tegas. Bagas menuruti perintah itu. Dia memutar pengait jendela perlahan, menyisakan celah terbuka. Sekitar 2 cm, udara malam yang lembab langsung menyusup masuk, menerpa wajahnya. Tepat pukul 12 malam. Lampu bohlam di jalanan depan rumah mendadak berkedip cepat, lalu mati total, gelap gulita. Bersamaan dengan matinya lampu, aroma kapur barus menyeruak masuk melalui celah jendela. Aromanya 100 kali lebih tajam dari semalam, bercampur bau anjir lumpur busuk yang langsung membuat perut Rara bergejolak menahan mual. Lalu terdengar suara langkah kaki di luar. Berbeda dengan semalam. Yang pertama yang hanya terdengar di depan pintu. Kali ini suara itu berasal dari ujung jalan aspal. Suara langkah yang berat dan kaku, menyeret sesuatu secara paksa. Bunyinya teratur, lompatan kecil yang berat, disusul suara gesekan kain ke aspal. Langkah itu semakin dekat, dan akhirnya berhenti persis di seberang pagar besi rumah mereka. Bagas menelan ludah. Tubuhnya gemetar saat merangkak perlahan mendekati celah jendela kaca. Dia menjepitkan mata, mengintip keluar jalanan gelap. Namun mata Bagas perlahan beradaptasi dengan minimnya cahaya bulan. Di balik pagar rumah mereka berdiri sebuah sosok putih yang kotor, dipenuhi tanah liat kemerahan. Tubuhnya kaku dan tegak lurus, terbungkuskan kafan berlapis yang diikat di beberapa bagian. Tali simpul di atas kepalanya masih mengikat kuat, menjuntai tegak ke atas, sementara bagian dada dan lehernya terlihat sangat ketat karena ikatan yang belum dilepas. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas. Bagian mukanya tertutup rapat oleh kain yang menghitam karena lumpur basah. Namun saat sosok kaku itu sedikit menundukkan kepalanya menghadap ke jendela tempat Bagas mengintip, Bagas bisa melihat sepasang mata kemerahan menyala terang dari balik serat kain yang kotor itu. Mata itu menatap tajam menembus kaca, tepat ke bola mata Bagas. Gas. Suara serak dan berair itu mengalun lagi. Soalnya bataknya sedang berkumur dengan lumpur. Suara itu menembus celah jendela, membawa hawa sedingin es batu ke leher Bagas. Sakit, Gas. Tolong buka ikatan Bapak. Bagas terjelembab ke belakang. Punggungnya menghantam kaki meja tamu hingga asbak kaca di atasnya jatuh berkeping-keping. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis. Napasnya terputus-putus,
Matanya tidak bisa lepas dari celah jendela yang kini menampilkan sosok mengerikan itu dengan sangat jelas. Mendengar suara pecahan kaca, Paklik Heru langsung melompat dari karpet. Pria itu berlari ke arah jendela, mengintip dari celah yang sama. Hanya butuh 2 detik sebelum rahang Paklik Heru mengeras. Tangannya yang gemetar buru-buru menarik pengait dan membanting daun jendela hingga tertutup rapat. Bunyi benturan kayu beradu dengan kuset terdengar memekakan telinga. Itu apa, Lik? Suara Bagas nyaris tidak terdengar. Dia merangkak mundur menjauhi dinding depan. Itu bukan bapak kan? Tali pocongnya masih ngikat. Paklik Heru menyadarkan punggungnya ke dinding. Napasnya memburu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya. Jangan ngawur. Itu bukan bapakmu. Jangan pernah anggap yang di luar sana itu bapakmu, Gas. Tapi suaranya, Lik, pakaiannya, Mbak Surip juga bilang ada tali yang lupa dilepas. Diam kamu. Bentak Paklik Heru. Dia mencengkram kerah baju Bagas, menarik keponakannya itu agar berdiri. Orang mati tidak akan kembali. Yang di luar itu cuma demit yang memanfaatkan kelalaian Mbak Surip buat neror keluarga ini, keluarga kamu. Belum sempat Bagas membalas, terdengar suara hantaman keras dari arah kamar utama. Itu bukan suara dari luar rumah. Itu suara pintu kamar ibu yang diketok paksa dari dalam. Ibu, jangan, Bu. Sadar. Terdengar jeritan Rara dari balik pintu. Gadis itu menangis histeris. Bagas melepaskan cengkraman pamannya, berlari menuju kamar. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, kayu itu didorong kasar dari dalam hingga terbuka lebar. Rara terdorong hingga terjatuh, terduduk di lantai lorong. Di ambang pintu berdiri ibu mereka. Wanita parubaya itu tampak kacau. Rambutnya acak-acakan, daster batiknya kusut. Namun yang membuat darah Bagas berdesir adalah tatapan ibunya. Bola matanya melotot tajam, namun pandangannya kosong. Urat-urat di lehernya menonjol. Wajahnya memerah, menahan marah yang tidak wajar. Anak durhaka, bentak ibunya dengan suara parau yang sama sekali berbeda dari nada lembut yang biasa ia gunakan. Bapakmu kedinginan di luar. Kenapa kalian kurung dia? Buka pintunya. Ibunya menerjang maju, menabrak bahu Bagas dengan tenaga yang sangat kuat untuk ukuran seorang wanita yang belum makan seharian. Dia berjalan lurus ke arah pintu depan, tangannya terulur ke arah slot kunci. Bu, istighfar, Bu. Istighfar. Bagas buru-buru memeluk pinggang ibunya dari belakang, menariknya menjauh dari pintu. Bapak udah nggak ada. Yang luar itu bukan bapak. Lepasin ibu. Ibunya meronta hebat. Kukunya menancap di lengan Bagas, mencakar kulit pemuda itu hingga berdarah. Bapakmu kesakitan, Gas. Dadanya sesak. Dia butuh ibu. Paklik Heru berlari mendekat, menahan kedua tangan wanita itu. Ning, sadar. Ning, ini Heru. Istighfar. Ingat Tuhan. Heru, kamu jangan ikut campur. Ibunya mendesis. Kepalanya berputar menatap Paklik Heru. Air liur menetes dari sudut bibirnya. Kalau ikatan ini gak dibuka malam ini, kita semua bakal mati. Dia butuh tumbalnya. Gerakan Paklik Heru terhenti sesaat. Cengkramannya mengendur. Matanya melebar menatap kakak iparnya. Tumbal? Tumbal apa, Ning? Ngomong apa kamu ini? Tepat saat itu juga,
Hantaman keras menghantam pintu depan dari luar. Bukan lagi sekedar ketukan, sesuatu yang sangat berat baru saja melempar dirinya ke daun pintu. Kayu jati tebal itu bergetar hebat. Engselnya berderit panjang. Debu dari langit-langit rontok ke lantai. Rara menjerit dan menutup kedua telinganya. Dari situ merengkuk di sudut lorong, tidak berani melihat ke arah ruang tamu. Bau anyir darah segar tiba-tiba menyusup masuk, menenggelamkan aroma kapur barus. Tuh. Hantaman kedua membuat salah satu paku engsel itu terlepas dan jatuh berdenting di lantai ubin. Ning, buka pintunya, Ning. Suara serak dari luar terdengar lagi. Kali ini tidak ada nada memelas. Suaranya berat, menggema dan menuntut. Kain ini panas, Ning. Buka pintunya. Aku nggak bisa kasih makan anak-anak itu kalau tanganku masih terikat. Bagas menoleh ke arah Paklik Heru. Pemuda itu bingung setengah mati. Anak-anak apa, Lik? Bapak ngomongin apa? Paklik Heru tidak menjawab. Wajah pria itu sepucat kapas. Dia menatap ibunya Bagas yang kini berhenti meronta. Wanita itu justru tertawa, tawa melengking yang sumbang, memecah ketegangan ruang tamu. Tuh, dengarkan. Ibunya tersenyum lebar, sangat lebar hingga ujung bibirnya nyaris menyentuh telinga. Matanya terus menatap tajam ke arah pintu kayu yang bergetar. Bapakmu minta dibukakan. Perjanjiannya belum selesai. Kalau dia mati, siapa yang mau nerusin kasih makan anak-anak di ruang bawah tanah itu? Ruang bawah tanah mana, Bu? Bagas mengguncang bahu ibunya. Kita nggak punya ruang bawah tanah. Ibu ngomong apa sih? Udah, Gas. Pegang kaki ibumu. Kita bawa ke kamar. Perintah Paklik Heru tiba-tiba. Suaranya panik yang tergesa-gesa. Jangan dengarkan omongan orang kesurupan. Rara, minggir kamu. Bagas ragu sesaat, namun melihat ibunya kembali meronta dan mencoba menggapai pintu depan. Dia tidak punya pilihan. Bagas mengangkat kedua kaki ibunya sementara Paklik Heru memegang bagian atas tubuhnya. Mereka berdua menyeret wanita itu kembali ke dalam kamar dengan susah payah. Ibunya terus berteriak, merapal kalimat-kalimat berbahasa Jawa kuno yang tidak dipahami Bagas. Kata-katanya cepat, bernada ancaman, sesekali diselingi tawa histeris. Mereka melempar ibunya ke atas kasur. Wanita itu langsung bangkit dan mencoba menerjang keluar lagi. Namun Paklik Heru lebih cepat menarik gagang pintu dan menguncinya dari luar. Terdengar suara cakar dan pukulan bertubi-tubi dari dalam kamar. Ibunya mengamuk, menghantamkan barang-barang ke pintu kayu. Bagas bersandar di tembok lorong, merosot turun hingga duduk di lantai. Napasnya habis. Dia menatap Rara yang masih menangis sesegukan, lalu beralih menatap Paklik Heru yang berdiri kaku di depan pintu kamar. Jelasin ke aku, Lik. Jelasin, kata Bagas dengan suara pelan namun menuntut. Matanya merah, menahan marah dan takut. Tolong, jelasin semuanya. Paklik Heru nggak tahu apa-apa, Gas. Jawab Heru cepat tanpa menoleh. Dia menghindari kontak mata. Jangan bohong, bentak Bagas. Suaranya menggema mengalahkan keduran pintu. Tadi ibu bilang tumbal. Ibu bilang anak-anak di ruang bawah tanah. Dan bapak di luar sana ngomongin perjanjian. Lik Heru pasti tahu sesuatu kan? Kenapa usaha bapak tiba-tiba maju pesat 5 tahun terakhir ini? Kenapa kita bisa bangun rumah sebesar ini? Dari hasil jualan material yang dulunya selalu sepi. Kenapa? Paklik Heru mengusap wajahnya dengan kasar.
Pria tua itu berjalan gontai menuju ruang tamu, duduk di atas sofa sambil memijat keningnya. Bagas mengikutinya, menuntut jawaban. Lik, kalau Lik Heru nggak mau ngomong, aku bakal buka pintu depan sekarang. Ancam Bagas. Pemuda itu berjalan ke arah pintu depan, memegang gagang slot kunci atas. Di luar, sosok itu mulai menggerakkan tubuhnya lagi. Terdengar bunyi gesekan kain kafan yang basah bergesekan dengan kayu pintu. Serak, serak. Sosok itu sedang mengusap-usapkan wajah berlumpurnya ke permukaan pintu. Jangan gas, kamu gila. Pak Lik Heru setengah berteriak. Makanya jawab. Keheningan sejenak menyelimuti mereka berdua. Hanya disela oleh erangan parau dari balik pintu depan dan getoran ibunya dari dalam kamar. Bau tanah basah dan darah makin menusuk hidung. Pak Lik Heru akhirnya membuang napas panjang. Tubuhnya seolah menyusut ke atas sofa. Dia menatap Bagas dengan pandangan putus asa. Bapakmu 5 tahun lalu, waktu usahanya nyaris bangkrut dan rumah lama kalian mau disita bank. Pak Lik Heru menelan ludah. Suaranya bergetar hebat. Bapakmu pergi ke lereng Gunung Kawi, gas. Dia bawa pulang sesuatu di dalam kendi tanah liat. Dada Bagas serasa ditusuk es. Kakinya lemas. Kendi apa, Lik? Pak Lik cuma lihat sekali. Bapakmu umur kendi itu di bawah fondasi rumah ini saat baru dibangun, tepat di bawah ubin dapur kalian. Dia bilang itu peliharaannya yang bakal narik pelanggan dan jaga harta keluarga. Pak Lik Heru menunjuk ke arah pintu depan dengan tangan gemetar. Bapakmu meninggal mendadak karena serangan jantung, kan? Jantungnya hancur. Itu karena dia lupa kasih makan. Dan sekarang karena tali sempunya belum dilepas, rohnya gentayangan. Jin yang terikat sama dia juga ikut bertahan di luar. Nggak bisa masuk buat ambil haknya. Bagas menoleh perlahan ke arah pintu dapur, tepat di mana dia dan keluarganya makan setiap hari. Di bawah lantai itu ada sesuatu yang dikubur, sesuatu yang selama ini memberi mereka makan. Terus haknya apa, Lik? Tanya Bagas dengan suara nyaris hilang. Sebelum Pak Lik Heru sempat menjawab, gedoran pintu dari kamar ibu tiba-tiba berhenti. Hening total. Tidak ada suara teriakan atau barang yang dibanting. Bagas dan Pak Lik Heru saling pandang. Firasat buruk langsung menyerang mereka. Ibu? Panggil Bagas. Tidak ada jawaban. Bagas berlari ke arah pintu kamar. Saat dia menempelkan telinganya di daun pintu, dia mendengar suara yang salah. Sangat salah. Bukan suara nafas ibunya, melainkan suara gesekan kuku. Srek, srek. Persis seperti suara di pintu depan pada malam pertama. Namun bedanya, suara ini terdengar dari arah jendela kamar ibunya, yang berarti jendela kamar itu sedang dibuka paksa dari dalam. Bagas memutar kunci dengan panik dan mendorong pintu ke dalam. Udara dingin malam langsung menerpa wajahnya. Jendela kamar terbuka lebar. Gordennya berkibar tertiup angin. Kamar itu kosong. Ibunya tidak ada di sana. Lik! Teriak Bagas, panik. Ibu kabur lewat jendela. Ibu keluar. Ya Allah, Ning. Pak Lik Heru berlari menyusul Bagas. Mereka berdua menjulurkan kepala keluar jendela kamar. Di halaman samping rumah yang tembus ke jalan depan, di bawah cahaya bulan yang redup, Bagas melihat pemandangan yang akan menghantui seumur hidupnya. Ibunya sedang berdiri mematung di dekat pagar depan. Wanita itu tidak sendiri.
Tepat di depannya menjulang sosok pocong kotor yang dipenuhi lumpur merah. Sosok itu jauh lebih tinggi dari manusia normal. Bau busuk langsung menyengat hingga membuat Bagas mual. Ibunya perlahan mengangkat tangan. Matanya masih kosong dan senyumannya masih mengembang lebar. Jari-jari wanita itu terulur, perlahan meraih tali simpul yang mengikat bagian atas kepala sosok mengerikan tersebut. Ibu, jangan dilepas! Teriak Bagas dengan sisa tenaga yang dia miliki. Namun terlambat. Ibunya menarik tali itu. Simpul kafan terlepas. Kainnya menjuntai turun, memperlihatkan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kain kotor tersebut. Bukan wajah bapaknya. Sama sekali bukan manusia. Sebuah kepala botak berukuran tidak wajar, dengan kulit bersisik hitam yang mengelupas. Sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arah jendela tempat Bagas berada. Mulutnya yang tidak memiliki bibir menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi runcing yang meneteskan lendir kental. Sosok itu menunduk menatap ibu Bagas, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Terima kasih, Ning. Suara baru bapaknya keluar dari tenggorokan monster itu, atau dari makhluk itu. Lalu, dalam satu gerakan kilat yang tidak bisa dicegah, tangan berlumpur yang kini bebas dari ikatan kafan itu mencengkram leher ibu Bagas dan menarik wanita itu ke dalam kegelapan malam. Cerita melengking ibunya memecahkan kesunyian malam, lalu mendadak putus begitu saja. Bagas meraung, melemparkan tubuhnya ke kusen jendela, mencoba melompat keluar. Paklik Heru dengan sigap menarik kerah baju Bagas, membanting pemuda itu kembali ke lantai kamar yang dingin. Lepas, Ning! Ibu dibawa sama makhluk itu! Teriak Bagas kalap. Air matanya bercampur keringat. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar hebat. Sudah terlambat, Gas! Bentak Paklik Heru. Wajah pamannya yang biasanya tenang kini dipenuhi garis-garis ketakutan yang nyata. Lihat ke sana! Bagas menoleh kembali ke arah jendela. Halaman depan kosong. Pagar rumah yang tadi berdiri tegak ini tampak miring. Besi-besinya melengkung seperti dihantam beban seberat ton. Tidak ada jejak ibunya. Tidak ada jejak makhluk itu. Yang tertinggal hanyalah bau amis darah yang kental, memenuhi udara hingga membuat tenggorokan Bagas terasa terbakar. Rara muncul di abang pintu kamar, wajahnya pucat pasi. Tangannya menutup mulut. Dia tidak mengeluarkan suara, hanya matanya yang mengikuti arah pandang Bagas ke halaman kosong. Tadi ada ibu, bisik Rara pelan. Ibu dibawa kemana, Mas? Bagas tidak menjawab. Dia bangkit berdiri, meraih linggis besi yang tersandar di sudut kamar, alat yang biasanya digunakan untuk mencongkel peti kayu kiriman pelanggan. Aku gak peduli. Aku bakal bongkar rumah ini. Kalau bapak naruh itu di dapur, aku bakal hancurin dapur sekarang juga. Gas, jangan! Cegah Paklik Heru. Suaranya kini memohon. Kamu gak tahu apa yang ada di bawah sana. Kalau kamu bongkar sekarang, dia bisa lepas sepenuhnya. Kamu bakal melepas kutukan yang selama ini terkurung. Ibu sudah diambil, Lik. Bagas menatap pamannya dengan mata merah. Apalagi yang mau kita pertahankan? Rumah ini, harta. Bapak sudah bikin perjanjian sama iblis, dan sekarang iblis itu mendagih janjinya pakai nyawa ibu. Aku gak bakal biarin ibu mati sendirian di bawah sana. Bagas melangkah lebar keluar dari kamar, menuju dapur. Rara mengekor di belakangnya, terisak pelan. Paklik Heru terdiam sejenak, menatap pintu kamar yang terbuka, lalu ikut berlari menyusul Bagas. Dapur rumah mereka yang biasanya tampak bersih dan modern,
kini terasa berbeda. Ubin keramik putih di tengah ruangan tampak retak memanjang. Retakan itu bukan retakan biasa. Tanah di dalamnya berwarna hitam pekat, lembab, dan mengeluarkan uap dingin. Bagas menghujamkan linggis ke Ubin dengan sekuat tenaga. Keramik pecah. Bagas mencokilnya dengan paksa. Debu semen berterbangan. Di bawah lapisan semen bukan ditemukan urugan tanah biasa, melainkan tumpukan benda-benda yang membuat Bagas mual. Ada kain kafan yang sudah membusuk, potongan-potongan rambut manusia yang diikat dengan benang merah, dan sebuah kendi tanah liat kecil yang pecah di tengahnya. Dari dalam kendi itu, cairan hitam kental merembes keluar, meresap ke dalam lantai Ubin. Ini Paklik Heru menutup hidungnya dengan tangan. bapakmu menyimpan ini selama 5 tahun. Dia bilang ini syarat mutlak. Syarat buat apa? Bagas terus membongkar lantai dengan linggisnya. Nampaknya memburu. Buat jualan material laris, buat bangun rumah mewah ini, buat kekuasaan gas. Bapakmu ingin disegani di desa. Dia ingin selalu menang dalam proyek pembangunan desa. Dia serakah. Jawab Heru dengan suara bergetar. Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari arah ruang tamu. Bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. Sesuatu yang berat sedang berjalan di atas lantai kayu ruang tengah, menyeret kakinya. Srek, srek. Bagas menghentikan kegiatannya. Dia menoleh ke arah ruang tengah. Pintu dapur terbuka lebar. Dari kegelapan ruang tamu muncul sosok itu. Kali ini sosok yang menyerupai bapaknya itu tidak lagi menggunakan kain kafan. Tubuhnya terlihat seperti kulit manusia yang ditarik paksa. Tidak pas dengan kerangka tubuh yang tidak wajar. Terlalu panjang, terlalu kurus dan bersisik. Mata merahnya berpendar di kegelapan, menatap tajam ke arah Bagas, Rara, dan Paklik Heru. Gas. Suara itu tidak berasal dari tenggorokan. Suara itu bergema langsung di dalam kepala Bagas, serak dan penuh kebencian. Kenapa dirusak? Keluar dari rumah kami. Teriak Bagas sambil mengacungkan linggis. Tangannya gemetar, tapi dia tidak mundur 1 inci pun. Rumah ini milikku. Jawab entitas itu. Sosok tersebut melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai rumah berderit, seolah-olah bangunan itu sendiri menolak keberadaan makhluk itu. Ibumu sudah dibayar. Rara menjerit saat sosok itu mengangkat tangan kanannya yang panjang dan kurus. Kuku-kuku tajam seperti pisau. Bagas, lari. Bawa Rara keluar. Teriak Paklik Heru. Dia menjawar pisau dapur di atas meja dan berdiri di depan Bagas. Cepat, Gas. Paklik tahan dia. Enggak, Lik. Lari, bodoh. Kamu mau lihat Rara bernasib sama kayak ibumu? Paklik Heru menerjang maju, mengayunkan pisau dapur ke arah dada sosok itu. Namun, sebelum pisau itu mengenai kulitnya, sosok itu bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tangan panjangnya mencengkram leher Paklik Heru. Tidak ada suara pertarungan, hanya bunyi kerak yang memuakkan saat leher pamannya patah dengan satu remasan. Paklik Heru jatuh terkulai ke lantai dapur, tidak bernyawa dalam hitungan detik. Bagas terpaku, napasnya tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Sosok itu membuang tubuh Paklik Heru seperti membuang sampah, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Bagas dan Rara. Sekarang
giliran kalian. Suara itu menggema lagi, dingin dan datar. Bagas menarik tangan Clara dengan kasar, menyeret adiknya mundur ke arah pintu belakang yang menuju ke lawan belakang. Rara, lari! Jangan menoleh! Langsung ke rumah Mbak Surip. Mas, gimana sama Mas? Clara menangis histeris. Aku nanti nyusul. Cepat lari! Bagas mendorong adiknya keluar pintu belakang. Lalu dia sendiri berbalik, menatap sosok mengerikan yang kini berada di abang pintu dapur. Bagas menatap kendi yang pecah di lantai dapur tadi. Cairan hitam di dalamnya masih merempes. Dia sadar, memukul sosok itu dengan linggis tidak akan ada gunanya. Dia harus memutus hubungannya dengan rumah ini. Mau main-main ya? Tantang Bagas. Suaranya pecah karena amarah dan duka. Dia tidak lari. Dia tahu, selama dia ada di dalam rumah ini, dia adalah bagian dari perjanjian itu. Bagas mengambil sebuah jerigen bensin cadangan yang biasanya disimpan bapaknya di gudang dapur untuk gergaji mesin. Tanpa ragu, dia menyiramkan bensin itu ke sekeliling dapur, ke arah cairan hitam yang merembes, dan ke arah sosok yang sedang berdiri mematung di depannya. Sosok itu mengerutkan kening, jika bisa disebut begitu. Wajahnya yang tidak manusia itu menunjukkan ekspresi kebingungan sesaat. Perjanjiannya selesai. Kalau rumahnya rata dengan tanah kan? Teriak Bagas sambil merogoh korek api dari saku celananya. Gas, jangan! Suara bapaknya terdengar lagi. Kali ini mohon. Namun sosok itu melangkah mundur. Bagas tidak peduli. Dia menyalakan korek api itu. Selamat jalan, Pak. Ucap Bagas pelan, lalu melemparkan korek api nyala itu ke genangan bensin di lantai. Api menyambar dengan sangat cepat, melahap cairan hitam dan kayu tua rumah itu dalam sekejap. Bagas melompat keluar pintu belakang. Tepat saat api mulai melahap langit-langit dapur, dia tidak menoleh ke belakang. Dia lari sekencang mungkin menembus semak-semak halaman belakang, menuju rumah Mbak Surip, meninggalkan rumah yang kini berubah menjadi neraka bagi penghuni yang sebenarnya tidak pernah diundang. Udara malam terasa membakar paru-paru Bagas. Telapak kakinya yang telanjang menghantam jalanan aspal berbatu, mengabaikan rasa perih akibat kerikil tajam yang menusuk kulit. Sesekali dia menoleh ke belakang. Asap hitam pekat membumbung tinggi menelan rumah mewahnya yang perlahan. Api berkobar liar, memancarkan cahaya jingga yang menerangi langit desa yang gelap gulita. Anehnya, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada satupun tetangga yang keluar dari rumah. Kentongan pos ronda yang biasanya dipukul saat ada musibah atau bencana kini tidak berbunyi sama sekali. Desa itu seperti mati, seolah terbungkus selubung gaib yang membuat semua orang tertidur pulas, tidak menyadari bahwa ada sebuah keluarga yang sedang dihabisi malam itu. Bagas terus berlari menyusul adiknya. Napasnya terputus-putus, tenggorokannya kering, dan terasa berbau asbes terbakar. Di ujung tikungan dekat pos kamling, dia melihat rumah sederhana Mbah Surip. Pintunya setengah terbuka, lampu terasnya menyala terang. Tanpa ragu, Bagas menerobos masuk ke pekarangan, melompat naik ke teras. Mbah! Panggil Bagas dengan suara parau. Mbah Surip muncul dari balik tirai ruang tamu. Wajah pria tua itu pias, seakan sudah menduga kedatangan Bagas. Di atas lincak bambu di sudut ruangan, Rara duduk meringkuk. Gadis itu terbungkus selimut tebal bermotif kotak-kotak. Tubuhnya gemetar hebat sambil memeluk segelas teh hangat yang asapnya masih mengepul. Bagas langsung merosot ke lantai tanah di rumah Mbak Surip, menyadarkan punggungnya ke dinding bambu. Dadanya naik turun dengan cepat. Kamu bakar rumahmu
sendiri, Gas? Tanya Mbah Suri pelan. Pria tua itu berjalan mendekat, menutup pintu dengan rapat-rapat, lalu menguncinya dengan palang kayu tebal. Aku nggak punya pilihan, Bah. Jawab Bagas susah payah. Dia mengusap wajahnya dengan cembong oleh jelaga dia dan air mata. Pak Lik Heru mati. Lehernya dipatahkan sama demit itu. Ibu dibawa kabur kegelapan. Bapak benar-benar naruh kendi pesugihan di bawah ubin dapur. Langkah Mbah Suri terhenti. Dia menatap Bagas dengan dahi berkerut. Matanya memancarkan rasa kasihan yang mendalam. Siapa yang bilang bapakmu naruh kendi itu? Bagas mendongak, menatap Mbah Surip dengan bingung. Pak Lik Heru. Tadi sebelum dia tewas, dia ngaku Bapak pergi ke Gunung Kawi 5 tahun lalu. Pas usaha material kita nyaris bangkrut. Mbah Surip menarik napas panjang dan mengembuskan dengan berat. Pria tua itu duduk di kursi kayu reot di seberang Bagas. Tangan yang keriput mengambil linting tembakau dari sakuk kemejanya. Menyalakannya dengan tangan gemetar. Asap tipis menguar di udara. Heru itu memang bajingan sampai akhir hayatnya. Gumam Mbah Surip tajam. Suaranya terdengar penuh kebencian. Bapakmu itu orang paling jujur yang pernah Mbah kenal, Gas. Dia nggak pernah sekalipun menginjakan kaki ke Gunung Kawi. Bagas mematung. Pikirannya yang sudah kacau kini semakin dipenuhi kebingungan. Maksud Mbah apa? Kalau bukan Bapak, terus kendi siapa yang di dapur itu? Kendi ibumu. Jawab Mbah Surip tanpa ragu. Dada Bagas seakan dihantam kodam keras. Ibu, pamanmu, Heru, itu perantaranya. Dia yang kenalin ibumu ke dukun ilmu hitam di pesisir selatan 5 tahun lalu. Waktu bapakmu sakit-sakitan dan usaha kalian hancur. Mbah Surip menatap lurus ke mata Bagas. Ibumu yang bawa pulang kendi itu. Ibumu yang bikin perjanjian mengorbankan darah demi kekayaan. Bapakmu baru tahu hal ini bulan lalu. Enggak mungkin. Sangkal Bagas menggelengkan kepalanya pelan. Ibu selalu rajin sholat, rajin ibadah. Gak mungkin. Ibu yang paling sering ingetin kami buat ngaji, sholat. Itu cuma kedok buat nutupin rasa bersalahnya, Gas. Bulan lalu, bapakmu datang ke rumah Mbah malam-malam. Dia menangis sejadi-jadinya di kursi yang kamu duduki sekarang. Dia bilang, dia nemuin ruangan kecil di balik lemari bagian ibumu. Di sana ada kendi tanah liat dan foto anak-anak panti asuhan yang meninggal mendadak di desa sebelah tahun lalu. Semuanya dijadikan tumbal pengganti sama ibumu buat bayar hutang ke demit itu. Udara di ruangan itu mendadak terasa sedingin es. Perut Bagas bergejolak hebat. Dia teringat ucapan aneh ibunya yang meracau saat kesurupan tadi. Siapa yang mau nerusin kasih makan anak-anak di ruang bawah tanah itu? Bapakmu gak mau keluarganya makan dari uang haram, apalagi pakai nyawa orang lain. Lanjut Mbah Surip. Suaranya kini terdengar serak menahan tangis. Demit itu mulai menagih nyawa dari darah daging ibumu sendiri, Rara, dan kamu yang jadi incaran selanjutnya. Makanya bapakmu buat keputusan nekat. Keputusan apa, Mbah? Bisik Bagas. Bapakmu menyerahkan nyawanya sendiri. Dia sengaja berhenti minum obat jantungnya. Dia rela mati jantungan buat nutup perjanjian itu.
Air mata mengalir dari sudut mata keriput Mbah Surip. Tapi sebelum meninggal, bapakmu punya satu pesan khusus buat Mbah. Dia tahu demit itu gak akan terima tumbal yang cacat. Demit itu bakal terus meneror dari luar rumah. Mbah Surip mencondongkan tubuhnya ke depan. Bapakmu berpesan, Mbah, kalau aku dikubur nanti, tolong jangan lepas tali simpul kafan di kepala dan dadaku. Biarkan aku terikat, supaya demit yang menempel di keluarga kami ikut tertahan di liang lahat. Gak bisa masuk ke rumah buat ngambil istri dan anak-anakku. Bagas ternganga. Kebenaran itu menghantamnya dengan telak. Skenario yang selama ini dia yakini runtuh seketika. Jadi, Mbah sengaja nggak ngelepas tali itu, bukan karena lupa? Iya, Gas. Mbah melakukan itu demi nyelamatin kalian berdua. Demit itu marah. Dia terjebak di luar rumah karena bapakmu menahan jalannya. Makanya semalam dia datang ke rumahmu, meniru suara bapakmu, memelas minta dilepaskan. Dia manipulasi pikiran ibumu dari luar, menyiksa mental ibumu, supaya ibumu sendiri yang membuka ikatan itu. Bagas menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya pecah tak tertahankan. Bapaknya rela menderita, mati dalam kesakitan, dan siksaan di alam kubur dengan ikatan yang mencekik, murni untuk menjadi tameng bagi keluarganya. Sementara itu, ibunya justru termakan tipu daya sang iblis, dan dengan tangannya sendiri melepaskan segel yang sudah dibayar mahal dengan nyawa suaminya. Ibu yang melepas talinya, Mbah, Ucap Bagas di sela isakannya. Ibu buka talinya di luar pagar. Berarti perjanjiannya kembali berlanjut. Potong Mbah Surip muram. Dan karena bapakmu gagal menahan demit itu, utang darahnya sekarang kembali ke garis keturunan ibumu. Hening merayap di dalam rumah bambu itu. Suara gemeretak api dari kejauhan masih terdengar sayup-sayup. Bagas mengangkat wajahnya, menatap nanar ke arah lantai tanah. Dia merasa gagal melindungi keluarganya, gagal memahami pengorbanan bapaknya. Tiba-tiba, suara cangkir yang diletakkan di atas cincak bambu memecah keheningan. Tuk. Bagas menoleh perlahan ke sudut ruangan. Rara tidak lagi meringkuk. Gadis remaja itu kini duduk dengan punggung tegak lurus, sangat kaku. Selimut tebal bermotif kotak-kotak itu terlepas dari bahunya, jatuh ke lantai. Gadis itu duduk membelakangi Bagas dan Mbah Surip, menghadap ke dinding bambu. Rara, kamu gak apa-apa? Panggil Bagas pelan. Dia mencoba berdiri, namun kakinya terasa sangat berat. Rara tidak menjawab, namun perlahan-lahan bahu gadis itu mulai bergetar. Bukan getaran karena menangis ketakutan seperti sebelumnya. Getaran itu berirama naik turun dengan cepat, diiringi suara yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri tegak. Rara terkekeh pelan. Suara kekehan itu tidak berasal dari tenggorokan seorang gadis remaja. Suaranya berat, parau, dan berlendir, persis seperti suara napas entitas yang berada di balik pintu rumah mereka semalam. Mbah Surip mundur selangkah, menabrak meja kayu hingga asbaknya terjatuh. Pria tua itu gemetar hebat. Bibirnya komat kamit, merapal doa dengan panik. Rara. Bagas melangkah maju, menjulurkan tangannya hendak menyentuh pundak adiknya. Sebelum tangan Bagas menyentuh kulitnya, kepala Rara berputar menoleh ke arah Bagas. Namun perputarannya tidak wajar. Lehernya berbunyi krak yang keras, tulangnya patah. Namun kepalanya terus berputar hingga menatap lurus ke belakang,
tanpa membalikkan badannya. Wajah Rara pucat pasi seperti mayat. Bola matanya tidak lagi memiliki bagian putih. Seluruhnya hitam legam, memantulkan cahaya lampu yang temaram. Sudut bibirnya tertarik ke atas membentuk senyuman lebar yang merobek sedikit kulit di ujung bibirnya, persis seperti senyuman ibunya sebelum ditarik ke dalam kegelapan. Dari sela-sela bibir Rara yang tersenyum, cairan lumpur berwarna coklat kemerahan menetes pelan, jatuh mengenai baju tidurnya. Bau busuk tanah kuburan dan kapur baru seketika memenuhi ruang tamu kecil itu, menenggelamkan aroma tembakau. Rumahnya memang hangus, gas. Ucap makhluk yang meminjam tubuh Rara itu. Suaranya menggema, berpadu antara suara bapaknya, suara ibunya, dan suara berat sang iblis. Matanya menatap Bagas dengan tatapan kelaparan yang buas. Tapi darahnya masih segar. Bagas terpaku di tempatnya. Linggis, bensin, dan pelarian panjangnya sia-sia karena entitas itu tidak pernah terikat pada rumah atau kendi yang dia bakar. Iblis itu selalu di dalam darah mereka, dan malam ini ia pulang untuk mengambil semuanya. Nah, itu dia kisah horor kali ini. Cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan rahasia yang disembunyikan terlalu lama dan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Tidak semua yang terdengar atau terlihat adalah sosok yang kita kenal. Dan terkadang teror terbesar justru berasal dari kesalahan yang diwariskan dalam keluarga. Oke, terima kasih banyak sudah mau dengerin sampai akhir. Saya Bang Ian pamit. Insya Allah ketemu lagi di cerita-cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.